Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Para alim ulama, para kiai yang saya muliakan dan saya hormati, wabil khusus Mukarram Kiai Haji Hasanuddin selaku Ketua FUHAP Forum Ulama dan Habaib, kemudian juga Kiai Haji Muhammad Syafi'i Munandar yang semestinya beliau ceramah duluan, tapi mungkin karena saya dianggap lebih jauh, akhirnya saya disuruh duluan. Juga Kiai Ahmad Fikri, kiai-kiai yang lain yang juga saya hormati, jajaran pengurus NU, GP Ansor Muslimat yang saya hormati, kemudian para pengurus DKM Musholla Baitus Sholehah, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang saya banggakan dan saya cintai. Malam ini kita berkumpul, momennya ada dua. Pertama adalah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Yang kedua, momennya tadi acara TPQ ya, pembukaan peresmian TPQ Musholla Baitus Sholehah. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, memang sekarang ini masih momen-momen peringatan Maulid. Karena umat Islam di Indonesia, Maulid Nabi ini ada yang di bulan Rabiul Awal 1 bulan, ada yang 2 bulan, Rabiul Awal sampai bulan Rabiul Tsani. Mungkin di sini masuk yang 2 bulan. Ada juga saudara kita di Indonesia Maulidnya 5 bulan, mulai bulan Rabiul Awal sampai bulan Rajab, yaitu saudara-saudara kita di Aceh. Di Aceh ini bulan Maulid sambung dengan peringatan Isra Mi'raj. Jadi kalau bulan ini, bulan depan, depannya lagi undangan ke Aceh, ini konteksnya Maulid. Dan ada yang lebih lama Maulidnya, saudara-saudara kita di Banjar, Kalimantan Selatan. Di sana Maulidnya 11 bulan, mulai bulan Syawal sampai bulan Sya'ban. Cuma libur bulan Ramadan, ini Maulid. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, mengapa umat Islam merayakan Maulid? Merayakan Maulid ini tujuannya adalah untuk mengagungkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya itu.
Jadi orang merayakan Maulid ini tujuannya mengagungkan Rasulullah. Karena tujuannya mengagungkan Rasulullah, maka bagaimana pahalanya agung, pahalanya besar. Dan Maulid ini gak perlu ditanya hukumnya. Apa hukumnya perayaan Maulid? Mengapa gak perlu? Karena Maulid ini wasilah. Wasilah. Yang namanya wasilah, kata para ulama usul fikih, lil wasail hukmul maqasid. Wasilah itu mengikuti hukum tujuannya. Tujuan Maulid itu apa? Kalau tujuan Maulid baca sholawat, sholawat diperintahkan, berarti Maulid diperintahkan. Kalau perayaan Maulid tujuannya mengagungkan Rasulullah diperintahkan, berarti Maulid diperintahkan. Jadi gak perlu ditanya Maulid itu hukumnya bagaimana, karena Maulid itu wasilah. Wasilah itu tergantung tujuannya. Lil wasail hukmul maqasid. Karenanya menurut Syekh Ibnu Taimiyah ini ulama yang menjadi panutan Salafi Wahabi. Orang Wahabi, orang Salafi yang anti Maulid, ulama panutan mereka nomor satu adalah Syekh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah berkata tentang Maulid, fataqdhimul maulid wa ittikhadhuhu mausiman qad yaf'aluhu ba'dun nas wa yakunu lahu fi ajrun 'azim. Mengagungkan Maulid dan menjadikannya sebagai tradisi setiap tahun terkadang dilakukan oleh sebagian orang dan dia dapat pahala yang agung. Jadi orang merayakan Maulid, kata Ibnu Taimiyah, pahalanya agung. Mengapa? Li husni qasdihi. Pertama, karena tujuannya baik. Orang merayakan Maulid ini gak ada tujuan jahat, tujuan jelek, gak ada. Pasti tujuan baik. Yang kedua, apa tujuannya? Wa ta'dhimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang merayakan Maulid, yang kedua tujuannya adalah untuk mengagungkan baginda Rasulullah. Jadi tujuannya itu. Karena tujuannya mengagungkan Rasulullah, maka pahalanya agung. Mengapa? Mengagungkan Rasulullah ini hukumnya wajib. Berarti ini wasilah agar kita melakukan perkara wajib. Wajibnya di mana? Mengagungkan Rasulullah. Mengagungkan Rasulullah ini saudara hukumnya wajib. Di dalam Al-Quran, inna arsalnaka syahidaw wa mubashshiraw wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruh wa tuwaqqiruh. Kami mengutusmu Muhammad pertama sebagai saksi. Saksi apa? Bahwa nabi-nabi terdahulu telah menyampaikan risalahnya kepada umat masing-masing. Wa mubashshiran, kamu juga sebagai mubasyir, pembawa berita gembira bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya akan masuk surga. Wa nadhira, dan pembawa peringatan. Peringatan apa? Orang yang tak beriman akan masuk neraka. Nadhira. Tujuannya apa? Litu'minu billahi wa rasulih, agar kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziru wa tuwaqqiru, dan agar kalian menolong Rasulullah serta mengagungkan Rasulullah. Artinya apa? Mengagungkan Rasulullah ini saudara hukumnya wajib. Gimana mengagungkan Rasulullah? Mengagungkan Rasulullah ini pertama kita harus tahu keagungan Rasulullah. Kalau kita gak tahu keagungan Rasulullah, gak bisa mengagungkan. Karena mengagungkan Rasulullah ini dari hati. Pertama, kita meyakini kalau Rasulullah makhluk yang agung, bukan mengagung-agungkan padahal tidak agung, bukan.
Ini namanya apa? Sebenarnya tidak besar tapi dibesar-besarkan. Tidak hebat tapi dihebat-hebatkan. Apa namanya itu? Itu namanya pencitraan. Kalau Rasulullah ini bukan pencitraan, saudara. Rasulullah ini memang diagungkan karena memang benar-benar agung. Karena dimuliakan karena memang benar-benar mulia. Itu sosok pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya umat Islam ini wajib tahu tentang keagungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa contohnya keagungan Rasulullah? Ini biasanya oleh para ulama diterangkan di dalam kitab-kitab akidah bahwa para nabi, para rasul semuanya adalah manusia pilih dan mereka adalah pilihan Allah. Sebenarnya pilihan ini banyak, saudara. Di sekitar kita pilihan banyak. Suami pilihan istrinya, istri pilihan suaminya, menantu pilihan mertuanya. Tapi pilihan di sekitar kita ini gak kena, kadang memang bukan benar-benar dipilih. Mengapa? Ada laki-laki punya idealisme, ingin punya istri yang sangat cantik, ngelamar kesana kemari gak ada yang menerima. Akhirnya bagaimana? Akhirnya harga agak turun, gak begitu cantik, gak apa-apalah. Itu artinya pilihan terpaksa. Ya kadang perempuan juga begitu, menunggu yang ngelamar ganteng sekali gak datang-datang. Akhirnya apa? Gak ada lagi yang ngelamar tidak begitu ganteng, akhirnya diterima. Artinya pilihannya terpaksa. Sama dengan kita ini punya pemimpin, sebenarnya ingin punya pemimpin yang soleh, punya pemimpin yang baik. Ternyata yang disuruh pilih sama kita gak ada yang soleh. Milih satunya sama dengan jatuh ke mulut singa, milih satunya lagi mulut buaya. Yang mana yang mau dipilih ini? Akhirnya dipilih salah satunya, kira-kira yang mulutnya ompong, walaupun buaya atau singa yang penting ompong. Ternyata yang dipilih orang Jakarta gak jadi. Artinya apa? Ya pilihan. Nah, kalau para nabi, para rasul ini terpilih memang benar-benar pilihan Allah. Karena para nabi dan para rasul ini benar-benar pilihan Allah, maka gak mungkin salah pilih. Gak mungkin. Karenanya para nabi dan para rasul sebagai makhluk-makhluk, manusia-manusia pilihan Allah, sudah barang tentu kata para ulama mereka adalah akmalun nas. Apa akmalun nas? Manusia paling sempurna. Itu para nabi dan para rasul. Jadi para nabi, para rasul ini manusia paling sempurna, saudara. Sempurna apanya? Apa saja yang berkaitan dengan beliau. Kalau dibahasakan khulqan wa khuluqan, baik dari segi fisik dan penampilan maupun dari segi akhlak dan budi pekerti, para nabi semuanya adalah sempurna. Para nabi ini sempurna bukan hanya akhlak dan budi pekerti, bukan. Karena kalau orang ini hanya sempurna akhlaknya, kalau fisiknya jelek dicela sama orang. Kadang-kadang orang gak mikiri akhlak tapi fisik. Lebih dari itu, para nabi ini juga sempurna dari segi fisik dan penampilan. Apa contohnya? Contoh bahwa para nabi sempurna dari segi fisik. Misalnya dari segi kekuatan. Para nabi ini fisiknya kuat-kuat. Mengapa para nabi fisiknya kuat-kuat? Karena orang yang tidak kuat itu lemah. Orang yang lemah itu berarti kurang, punya kekurangan. Para nabi harus sempurna. Dan orang yang fisiknya kuat berarti sempurna.
Para nabi ini fisiknya kuat. Seberapa kuat? Para nabi ini kekuatan fisiknya 40 kali orang biasa. Itu kekuatan fisik. Karenanya nanti saudara pilih menantu, yang ngelamar 2 orang sama-sama ganteng, cuma satunya kuat, satunya kurang kuat. Kira-kira pilih yang mana? Pilih yang kuat. Harus kuat yang dipilih. Para nabi ini kekuatan fisiknya 40 kali orang biasa. Mengapa para nabi kekuatan fisiknya 40 kali orang biasa? Para nabi ini yang dihadapi semua kalangan. Dari orang yang biasa-biasa, yang baik-baik, yang nakal-nakal, sampai yang jahat-jahat. Kalau nabi ini gak kuat fisiknya, nanti diajak gendut, diajak tengkar, diajak pulang. Gimana cara dakwahnya kalau gak bisa melawan? Karenanya para nabi ini kuat. Dalam sirah nabawiyah ya, diriwayatkan suatu ketika Rasulullah SAW berjumpa dengan orang musyrik yang ahli gulat. Dulu di Mekah itu ada orang musyrik tukang gulat, namanya Rukanah. Rukanah ini bergulat dengan siapapun gak pernah kalah, menang terus. Kalau sekarang ada pegulat muslim dari Rusia yang terkenal, siapa namanya? Khabib. Kemudian ada yang baru namanya Islam, tukang gulat. Dulu tukang gulat terkenal di Mekah itu orang musyrik, namanya Rukanah. Suatu ketika Rukanah berjumpa Rasulullah SAW. Ditanya oleh Rasulullah, Rukanah, kenapa kamu tak ikut saya? Saya ini utusan Allah kepada seluruh umat manusia. Ayo kamu masuk Islam. Apa kata Rukanah? Kata Rukanah, Muhammad, apa buktinya kalau kamu ini seorang Rasul? Minta bukti saudara. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah bertanya pada Rukanah, kamu minta bukti apa? Kamu ingin bukti apa? Ternyata kata Rukanah apa? Kata Rukanah, gimana kalau kamu bergulat dengan saya? Langsung ngajak gulat saudara. Coba seandainya Rasulullah gak kuat, kira-kira bagaimana? Akhirnya apa? Kata Rasulullah, kamu mau gulat dengan saya. Kalau kamu kalah, mau ngasih apa sama saya? Ditanya oleh Rasulullah, kalau kamu kalah mau ngasih apa? Kata Rukanah, kalau saya kalah 1 kali, saya kasih kamu kambing 100 ekor. Karena orang Arab ini kalau punya kambing, kadang jumlahnya ratusan ribuan ekor. Kalau 1 ronde kalah 100 ekor, 2 ronde 200, 3 ronde 300. Ayo gulat. Akhirnya gulat. Rukanah memasang kuda-kuda. Biasanya sebelum gulat kan masang kuda-kuda ya. Setelah masang kuda-kuda berdekatan, lalu begitu memulai dipegang oleh Rasulullah, langsung dibanting ke tanah. Rukanah terkejut. Mengapa terkejut? Kok mudah sekali mengalahkan saya? Saya ini kan gak pernah kalah. Mungkin tadi kalah strategi, kalah salah gerak mungkin tadi, makanya kalah. Ditanya oleh Rasulullah, berapa kambing kamu buat saya? 100 katanya. Tapi tunggu ronde kedua. Akhirnya ronde kedua Rukanah kalah lagi. Loh, kok kalah lagi? Sampai ronde ketiga akhirnya Rukanah kalah. Karena 3 ronde kalah, ditanya oleh Rasulullah, berapa kambingnya? 300. Tapi apa kata Rukanah? Tapi saya sekarang masuk Islam. Rukanah ini masuk Islam saudara, gara-gara kalah gulat. Karena Rukanah ini masuk Islam, akhirnya apa? Kata Rasulullah, kalau begitu kambingnya gak jadi saya ambil. Saya ceramah ini sebulan yang lalu
di salah satu daerah di Riau, Rokan Hilir. Habis itu ada yang tanya, Kiai, gimana hukumnya judi? Kenapa tanya judi? Tadi Rasulullah itu kan taruhan gitu. Kalau Rasulullah menang minta kambing, apakah mirip judi? Terus yang kamu tanya, judi online apa offline? Karena judi ini sekarang ada dua macam kan ya. Ada yang ketemu langsung namanya offline, ada yang cukup dari mobil, dari kamar, dari mana-mana pakai HP. Namanya judi on. Yang jelas judi itu hukumnya haram. Judi itu haram, saudara. Lalu yang terjadi dengan Rukanah bagaimana? Itu kan dalam rangka berdakwah. Dan Rasulullah kan gak mengambil itu. Karena Rukanah menantang, oleh Rasulullah gak diambil. Dan kalaupun itu terjadi, itu dinasakh dengan ayat Al-Quran yang mengharamkan judi. Jadi judi itu hukumnya haram. Ini perlu diterangkan karena judi online ini bahaya, saudara. Khawatir ada orang-orang yang kecanduan judi. Karena yang online ini sekarang bermacam-macam. Ada judi, ada jual beli. Kalau jual beli online itu hukumnya sah. Dan ini bahayanya kalau punya istri pandai main HP. Kalau punya istri pandai main HP, jarang keluar rumah, tapi sering dapat antaran COD. Akhirnya habis juga uang suaminya. Karena istrinya pandai belanja. Ini zaman sekarang. Orang belanja gak perlu kemana-mana, yang penting rajin buka HP. Ini belanja zaman modern memang. Nah, ini artinya apa? Kembali kepada tadi, para nabi ini secara fisik memang kuat-kuat. Gak ada seorang nabi ini lemah secara fisik. Kemudian lagi kesempurnaan Nabi secara fisik apa? Kesempurnaan Nabi secara fisik yang lain adalah sudah pasti ketampanan. Para Nabi ini semuanya ganteng-ganteng. Ajmalun nas, manusia paling ganteng. Seorang Nabi gak boleh mukanya pas-pasan. Apalagi di bawah standar gak boleh. Harus lebih ganteng daripada orang biasa, siapapun. Mengapa harus paling ganteng? Orang ini biasanya, saudara, kalau kurang ganteng dicela oleh orang. Karenanya kita dianjurkan, walaupun minta tolong sama orang, minta tolong sama yang ganteng. Apapun kita berusaha cari yang ganteng. Ya mudah-mudahan lah ke depan yang membantu kita ini ganteng-ganteng. Amin Allahumma. Karena kalau kurang ganteng ya kadang ya bikin susah sama kita. Khawatir seperti itu. Nah, para nabi ini ganteng-ganteng, saudara, ajmalun nas. Manusia paling ganteng. Kalau gak ganteng dicela sama orang. Karenanya di dalam Al-Quran tidak ada ceritanya orang-orang kafir mencela seorang nabi karena kekurangan fisik. Nggak ada ceritanya. Mengapa? Memang paling ganteng para nabi. Semua para nabi ini ganteng-ganteng. Cuma yang terkenal ganteng dalam kisah-kisah para nabi siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini terkenal ganteng. Pada waktu Mi'raj sampai di langit nomor 3, Rasulullah SAW berjumpa dengan Nabi Yusuf terkejut. Bertanya pada malaikat Jibril, "Man hadza ya Jibril?" Ini siapa malaikat Jibril? Ini ganteng sekali nih. Seperti ini di Mekah gak ada, apalagi di Jakarta. Di Mekah aja gak ada. Malaikat Jibril berkata, "Hadza akhuka Yusuf wa qad u'tiya syatral husni." Ini saudara kamu Nabi Yusuf
oleh Allah memang diberikan 50% ketampanan. Nabi Yusuf ini saudara gantengnya 50%. Karena Nabi Yusuf gantengnya 50%, wanita-wanita Mesir yang lagi mengiris-ngiris apel, begitu Nabi Yusuf itu keluar lewat di depan mereka, karena terpana, terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf, gak terasa pisaunya mengiris-ngiris jari-jarinya, gak terasa sakit saudara. Mengapa? Nikmatnya melihat wajah Nabi Yusuf menghilangkan rasa sakit. Melihat Nabi Yusuf ganteng, sakit itu gak terasa, membius. Ketampanan Nabi Yusuf itu mampu membius perasaan seseorang, gak merasa sakit. Nabi Yusuf oleh Allah diberi ganteng 50%. Malaikat Jibril menyodorkan cermin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Rasulullah melihat wajahnya, ternyata Rasulullah gantengnya 100%. Rasulullah ini ganteng 2 kalinya Nabi Yusuf. Nabi-nabi yang lain di bawah Nabi Yusuf. Yang bukan nabi macam kita-kita ini di bawahnya lagi. Dan orang Indonesia ini agak bawah saudara, agak bawah, bukan pas di bawah para nabi, tapi mungkin ada yang di bawah kita. Siapa? Mungkin yang negro-negro ini. Jadi agak negro di bawah kita. Kita ini ada di atasnya. Yang di atas kita ini yang mungkin orang Eropa. Di atasnya Eropa, India, Pakistan dan sekitarnya. Lalu orang Mekah, orang Arab. Memang orang Arab ini beda dengan yang lain. Kalah memang. Tahun 2003 saya sempat belajar jalan-jalan di Eropa, di Inggris. Sebelum berangkat kawan-kawan bilang, Gus, nanti sampai di Inggris suasananya berubah. Apanya yang berubah? Kalau sampeyan di jalan berjumpa dengan 5 orang cewek, yang cantik 6 orang. Kok bisa? Yang 5 itu orangnya, yang 1 bayangannya. Bayangannya itu cantik saudara. Dan betul memang begitu pesawat mendarat di Bandara Heathrow di London, masuk airport, yang kelihatan itu beda dengan bandara Indonesia. Beda ya. Akhirnya masuk kampus, dapat 1 minggu, kawan-kawan bilang sesama Indonesia, Gus, apa? Orang Inggris memang cantik-cantik. Terus ternyata setelah diteliti kalah sama orang Pakistan dan India. Lebih menarik Pakistan dan India. Yang mana yang Pakistan India? Itu coba di kelas yang duduk sebelah sana. Dan betul saudara, diamat-amati orang Eropa kalah dengan orang Pakistan India. Dapat 1 minggu lagi, kawan-kawan ngomong, ini penelitian terbaru. Apa? Ternyata orang India Pakistan masih kalah sama orang Arab. Orang Arab ini lebih ngetop. Makanya karena orang Arab ini paling ngetop, Rasulullah lahir dari bangsa A. Bangsa siapa? Ya bangsa ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Nabi ini kan harus paling ganteng seluruh dunia. Kira-kira kalau Nabi kita lahir dari orang Indonesia, kira-kira gimana? Ya kalah saing saudara dengan bangsa lain. Kalah. Kadang-kadang saudara kita ini ya, dari irinya mungkin karena kalah ganteng, kalah saing dengan orang Arab, benci sama Arab. Akhirnya bilang apa? Kadrun katanya. Kadalgu turun. Enggak betul itu. Kalau orang Arab dibilang kadal gurun enggak betul. Mengapa? Kadal itu enggak pakai baju saudara, betul. Orang Arab ini sejak masa jahiliyah pakaiannya lengkap. Itu orang Arab. Yang perempuan juga pakai kerudung, yang laki-laki pakai serta. Itu orang Arab.
Dari lengkapnya pakaian orang Arab yang sombong-sombong kalau pakai baju sampai menjuntai di bawah mata kaki. Itu di Arab. Makanya setelah Rasulullah diutus, Rasulullah SAW mengingatkan kalau pakai baju jangan sampai di bawah mata kaki. Man jarra thawbahu khuyala dakhalan nar. Siapa yang menyuntaikan bajunya di bawah mata kaki karena sombong, maka masuk neraka. Itu orang jahiliyah. Tapi kalau orang Islam gak ada sombong dengan sarung, celana, itu gak ada. Karenanya Imam Abu Hanifah ditanya, guru, gimana kalau jubah kita di bawah mata kaki? Gak apa-apa. Kenapa? Kita ini gak sombong bukan dengan baju. Itu sombongnya orang jahiliyah. Apalagi orang Indonesia. Orang Indonesia pakai sarung di bawah mata kaki gak sombong. Mengapa? Sombongnya hadiah dari musola. Sarungnya hadiah dari musol. Sarung nyawa di mall. Harganya 80.000. Sombong apanya? Kalau yang melihat, walaupun sarungnya di bawah mata kaki 1 meter, gak diperhatikan sama orang, malah dianggap orang gila. Apalagi ada sarung, saudara, ada sarung paling murah, setiap berjalan 5 langkah melorot lagi ke bawah. Sarung apa namanya itu? Masa orang pakai seperti itu diharamkan? Karenanya orang-orang yang anti maulid, yang pakai baju sampai di atas separuh betis, itu gak ngerti, saudara. Pakai pakaian yang beda. Mengapa? Karena kata para ulama, baju ini termasuk bagian dari budaya. Orang Arab, para sahabat ketika menyebarkan Islam ke daerah-daerah gak bawa baju Arab dari Mekah dulu. Tapi bagaimana? Bajunya disesuaikan dengan budaya masyarakat setempat, itu baju. Ini yang sekarang-sekarang ini karena ikut sunnah lalu celananya cingkrang. Dan celana aja. Apa ada Rasulullah pakai celana aja seperti itu? Kan enggak itu. Wah, Rasulullah pakai gamis. Kalau mau cingkrang pakai gamis lah, jangan pakai celana. Sudah cingkrang celana lagi. Ini mereka, mengapa? Gak ngerti. Karena pakaian itu bagian dari budaya. Makanya tadi saya kesini tadi sebenarnya buat gamis. Cuma saya baca dari judulnya, ini orang-orangnya pakai sarung apa pakai gamis? Kayaknya pakai sarung. Akhirnya saya pakai sarung. Ternyata betul, di sekitar saya pakai sarung semua. Alhamdulillah. Karena baju ini bagian dari budaya. Nah, artinya apa? Orang Arab dibilang kadal burung gak cocok. Mengapa gak cocok? Orang Arab ini pakai baju dari dulu. Yang pakaiannya minim justru bangsa Indonesia. Bangsa kita ini dulu, saudara, pakaiannya minim. Yang laki-laki itu cuma organ bagian depan yang ditutupi, pakai koteka naik ke atas. Yang perempuan haria pusar ke bawah, lahirnya dibuka. Itu bangsa kita dulu. Tapi kita gak bilang kita keturunan kadal, enggak. Mengapa? Kita ini keturunan manusia dan manusia dimuliakan oleh Allah. Karena manusia dimuliakan oleh Allah, mulut kita jangan melontarkan kata-kata yang tak terhormat bagi umat manusia. Apalagi mereka adalah bangsa yang dipilih oleh Allah untuk melahirkan baginda Rasulullah. Ini dari bencinya orang pada Arab. Tapi kalau dikasih nasi Arab mau mereka. Tapi kalau ada momen-momen tertentu pakai Arab juga, saudara. Mungkin sebentar lagi 2024. Asalnya yang nggak pakai kerudung, ada nanti yang pakai kerudung Arab lagi. Mungkin pakai cadar juga itu, tapi sementara. Artinya anti Arab ini ya hanya sementara aja. Nah, ini artinya apa? Para nabi ini yang memang ganteng-ganteng.
dan terutama baginda Rasulullah SAW lebih ganteng daripada yang lain. Ini bagian dari mengagungkan baginda Rasulullah. Dan keagungan Rasulullah ini hanya tidak sebatas itu saja, saudara. Tapi bagaimana tentang keagungan Rasulullah? Keagungan Rasulullah ini kan makhluk paling mulia. Apapun yang berkaitan dengan beliau selalu diberikan yang terbaik. Contohnya apa? Seperti bangsa yang melahirkan Rasulullah, suku yang melahirkan Rasulullah memang lebih baik dari bangsa lain. Bangsa Arab ini memang dipilih, saudara. Rasulullah lahir dari Arab itu bukan kebetulan. Malah ada ya sebagian saudara kita dari bencinya pada bangsa Arab sampai nulis buku Rasulullah katanya bukan keturunan Arab. Keturunan mana? Katanya keturunan suku Babilonia. Karena Nabi Ibrahim asalnya dari Babilonia. Memang Nabi Ibrahim dari Babilonia, tapi putranya Nabi Ismail tinggal di Arab, di Mekah, menikah dengan orang Arab, dan anak cucunya memang jadi orang Arab. Gak bisa dibilang orang Babil, tetap orang Arab. Sama dengan orang Indonesia yang dulu leluhurnya dari Arab, dari India, tapi ayahnya mungkin kakek neneknya sudah kawin beranak pinak di Indonesia. Ya orang Indonesia juga, bukan orang Arab, walaupun dibilang masih keturunan Arab. Karena seperti itu memang. Ini dari bencinya. Karena Rasulullah ini paling mulia, bangsa yang melahirkan Rasulullah juga lebih mulia dari yang lain. Makanya di dalam Al-Quran ya, ada surat yang menjelaskan kemuliaan bangsa Arab. Surat apa? Yaitu surat Quraisy. Surat Quraisy ini kan bagian dari bangsa Arab. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Li'ilafi Quraisy. Ustaz Fikri ya. Selamat datang Ustaz. Li'ilafi Quraisy, tabarrukan dengan Al-Quran kita menerangkan terakhir li'ilafi Quraisy. Karena setelah ini Ki Syafiq akan melanjutkan. Alhamdulillah. Li'ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang Quraisy. Ilafihim rihlatash shita'i was-shayf, kebiasaan mereka melakukan perjalanan pada waktu musim dingin dan musim panas. Orang Quraisy ini musim dingin ke Syam, musim panas ke Yaman untuk berniaga. Falyabudu rabb hadzal bait, hendaklah orang-orang Quraisy menyembah Tuhan Baitullah ini, yaitu Allah. Mengapa menyembah Allah? Allazi at'amahum min ju', Allah telah memberi makan mereka dari rasa lapar. Bangsa Quraisy ini memang bangsa pilihan, suku Quraisy di Arab. Pilihannya apa? Mereka pertama penjaga tanah suci. Kemudian karena Quraisy ini penjaga tanah suci dan kerjanya mereka berniaga, orang Quraisy ini gak pernah kelaparan. Ketika suku-suku Arab yang lain kelaparan, suku Quraisy dijaga oleh Allah gak lapar. Mengapa dijaga dari kelaparan? Orang lapar itu bahaya, saudara. Bahayanya apa? Bisa melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Orang Quraisy gak pernah lapar. Itu orang Quraisy, dijaga oleh Allah. Kemudian wa amanahum min khauf, Allah menjaga rasa aman mereka, memberikan rasa aman mereka dari ketakutan. Ketika suku-suku yang lain di Arab itu ketakutan, di Arab ini kalau ada satu suku kelaparan,
nanti menyerbu suku sebelahnya. Yang laki-laki dibunuh, yang perempuan dijadikan tawanan ya, menjadi budak, jadi tawanan, hartanya dirampas. Kecuali orang Quraisy. Orang Quraisy ini gak ada yang berani, saudara. 1000 tahun lebih penduduk Mekah ini aman, dijaga oleh Allah. Orang-orang Arab dulu kalau malam-malam bepergian berjumpa dengan perampok itu dirampok. Kecuali kalau yang bepergian ini orang Quraisy dari Mekah. Orang Quraisy ini malam-malam bepergian jumpa perampok, ditanya, siapa? Kami dari Quraisy. Saya penduduk Mekah dari Quraisy. Perampoknya gak berani, saudara. Berwibawa memang. Ini Quraisy. Memang orang Quraisy ini terkenal orang-orangnya punya integritas, berwibawa dan disegani di Arab. Memang dipilih oleh Allah. Karenanya orang kalau bepergian pergi kemana-mana, sebelum berangkat dianjurkan membaca surat Quraisy. Nanti kalau mau demo baca surat Quraisy dulu. Mengapa? Kalau baca surat Quraisy biasanya musuhnya gak berani. Orang yang mau mengganggu gak berani. Dan biasanya lagi karena di Quraisy yang dibicarakan dua. Pertama, rasa aman dari rasa takut. Kedua, diberi makan dari rasa lapar. Insya Allah kemana-mana gak akan kelaparan. Saya kalau mau berangkat undangan ke Jakarta baca surat Quraisy. Sampai di Jakarta diajak makan terus. Alhamdulillah. Ya sebenarnya namanya undangan ya makan. Tapi begitu memang. Ini artinya apa? Orang Quraisy ini memang orang pilihan, saudara. Dipilih oleh Allah. Gak sama dengan orang lain. Karenanya ada surat di dalam Al-Quran bernama surat Quraisy. Ini pujian pada mereka. Surat Melayu di dalam Al-Quran tidak ada. Apalagi surat Nusantara, gak ada dalam Al-Quran. Gak ada. Yang ada surat Quraisy. Mengapa surat Quraisy ini pilihan? Artinya apa? Apapun yang berkaitan dengan Rasulullah SAW selalu diberikan yang terbaik, termasuk keluarga, suku, bangsa yang melahirkan Rasulullah itu memang sudah dipilih oleh Allah. Ini sebenarnya pentingnya kita peringatan Maulid Nabi, kita mengenal, mengetahui keagungan Rasulullah. Setelah kita ini tahu keagungan Rasulullah, kita akan mengagungkan beliau. Bahwa beliau ini memang benar-benar manusia yang agung. Dan keagungan Rasulullah ini gak bisa dibayangkan, saudara. Kata para ulama, manusia gak mampu, kita gak mampu menghitung keagungan, kesempurnaan, keindahan Rasulullah SAW. Kita tidak mampu. Berbicara keagungan Rasulullah tidak akan pernah selesai. Dan ini alhamdulillah sekarang ini ada perubahan ya. Di Masjidil Haram, khatib Masjidil Haram bulan Maulid kemarin ternyata mengapresiasi Maulid Nabi. Ini belum pernah terjadi masa-masa sebelumnya sejak tanah suci dikuasai oleh orang-orang Wahabi. Kemarin As-Sudais dalam khutbahnya membaca syair-syair tentang keagungan Rasulullah SAW. Salah satunya syairnya Ahmad Syauqi, penyair dari Mesir, Wulidal huda fal kainatu diyahu wa famuz zamani tabassubun wa thalahu. Itu syairnya Ahmad Syauqi. Petunjuk telah dilahirkan, maka alam jagat raya menjadi terang benderang. Sedangkan mulut masa adalah berupa senyuman dan pujian. Artinya begitu syair Ahmad Syauqi. Kemudian khatib Masjidil Haram As-Sudais juga membacakan syairnya Sayyidina Hasan bin Thabit yang biasa dibacakan oleh para kiai, para habaib dalam acara Maulid. Wa ahsanu minka lam taraqtu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Yang lebih indah daripada engkau tidak pernah terlihat oleh mataku,
dan yang lebih tampan daripada engkau tak pernah dilahirkan oleh para wanita. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Engkau tercipta bebas dari segala aib, seakan-akan engkau tercipta sebagaimana yang engkau kehendaki. Ini syairnya Hasan bin Thabit. Bahasa Arabnya tinggi sekali. Setelah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia memang kalah dengan bahasa Arab. Bahasa Arab ini saudara memang punya kandungan arti yang lebih dalam dan lebih indah daripada bahasa Indonesia. Karenanya Al-Quran turun dengan bahasa Arab, dan bahasa Arab ini yang menjadi serapan bahasa-bahasa lain di dunia, terutama bahasa Indonesia. Di Indonesia ini ratusan, mungkin ribuan kosakata asalnya bahasa Arab, yaitu bahasa Islam. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Tidak perlu lama-lama karena sebentar lagi kita selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan lembaga pendidikan di Mushola Baitus Sholeh ini semakin maju ke depan, mencetak generasi anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi pemimpin bangsa, menjadi generasi yang berbakti kepada orang tua, yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.